Selamat pagi semuanya. Untuk teman-teman, kita ada di dalam acaranya GMJ. Dan hari ini adalah hari Rabu, tanggal 6 Mei. Memakai format full dengan renungan firman Tuhan. Mari kita akan buka di dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami bersyukur buat pagi hari ini, pagi baru yang telah Kau sediakan buat setiap dari kami semuanya. Saat ini kami mau mengawali pagi kami ini dengan mencari wajah-Mu Tuhan. Dan pagi ini juga kami mau mencari tahu kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu bahwa kebenaran firman-Mu itulah yang akan memimpin seluruh hidup kami semuanya. Allah Roh Kudus, biarkan si salam pewartaan firman ini Engkau yang boleh urapi anak-Mu ini, sehingga setiap lidah dan bibir anak-Mu ini hanya boleh mengatakan kebenaran firman daripada-Mu saja. Dan untuk setiap viewer GMJ saat ini yang mendengarkan acara ini, kiranya Engkau yang juga boleh bukakan hatinya, sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh masuk ke dalam hatinya dan menuntun setiap hidupnya. Ini waktu-Mu ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang berkarya. Dan segala doa ini kami aturkan dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7 sampai dengan 8. 2 Timotius 1 ayat 7 sampai dengan 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Surat ini adalah surat Paulus kepada Timotius. Ya, kebetulan nama saya Timotius, nama baptis saya diambil dari Timotius Tony. Maka saya pun juga, saya punya 2 anak, dua-duanya laki, namanya juga Timotius Russell dan kemudian Timotius Raven. Maka ketika anak saya yang pertama sudah lahir, namanya Timotius Russell. Begitu anak kedua saya yang lahir, saya berikan nama juga Timotius Raven. Maka saudara saya langsung bertanya, Timotius lagi? Gitu. Jadi mau berapa Timotius ini gitu ya. Ya, untungnya istri saya namanya bukan Timotius gitu ya. Kalau istrinya saya juga namanya Timotius, jadi ada 4 Timotius nanti dalam rumah. Surat ini adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius. Seperti yang kita baca, kita mengerti bahwa Timotius ini adalah muridnya Paulus. Maka dia menasihati kepada Timotius bahwa Tuhan itu memberikan kita bukan roh ketakutan, memberikan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan menghendaki Timotius supaya jangan malu bersaksi mengenai Tuhan Yesus. Di sini ada satu kata yang saya mau garis bawahi. Renungan kita hari ini berbicara mengenai menjadi saksi Tuhan. Bagaimana sih supaya kita ini bisa menjadi saksi Tuhan? Yang pertama, memang menjadi saksi itu syaratnya adalah mengalami dan melihat Tuhan sendiri. Jadi kalau kita masuk di dalam seperti pengadilan,
ya kita ngomong ambil yang sederhananya saja, menjadi saksi mata. Orang yang disebut di dalam pengadilan saksi mata ini seperti kalau kita lihat kayak film-film pembunuhan atau apapun itulah ya. Menjadi saksi mata ini adalah orang yang melihat dengan matanya sendiri. Bukan orang yang dikatakan oleh orang lain bahwa dia melihat seperti ini. Enggak, tetapi dia adalah orang yang benar-benar melihat sendiri kejadian tersebut. Sehingga seorang yang disebutkan dengan saksi mata bahwa dia itu melihat sendiri. Bahkan dikatakan kalau misalkan sales terbaik ini siapa sih? Dikatakan bahwa sales yang terbaik ini adalah sales yang memakai produknya sendiri, sehingga dia bisa mengatakan kelebihan dari produk ini. Ya, sekalipun hari ini kalau kita melihat sales terbaik sekarang sudah berbeda gitu ya. Kenapa? Karena banyak juga sales yang nggak pernah lihat barangnya tapi bisa jualan. Nah, ini lebih hebat lagi mungkin ya. Tetapi sebenarnya kalau kita ngomong yang terbaik, sebenarnya dia ini benar-benar bukan hanya bisa ngomong aja, tetapi dia sendiri adalah orang yang memakai produk itu. Sehingga dia tahu bahwa memang produk ini punya keunggulan di sini. Itulah syarat bagaimana supaya kita ini bisa menjadi seorang saksi bahwa kita itu mengalami sendiri, bahwa kita ini melihat Tuhan sendiri. Dan gak berhenti di situ. Yang kedua adalah seorang yang menjadi saksi itu adalah dia punya keberanian untuk menjadi saksi. Karena banyak orang sekalipun dia melihat, sekalipun dia mengalami, belum tentu dia mau bersaksi, belum tentu dia mau berkata-kata mengenai apa yang dia lihat, mengenai apa yang dia alami. Baru-baru ini saya mengalami sesuatu hal yang buat saya pribadi itu sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Walaupun mungkin kelihatannya sederhana, tetapi saya melihat bahwa Tuhan hidup di dalam keluarga saya. Jadi sekitar 2 hari yang lalu, baru aja nih ya, Senin barusan, anak saya yang paling kecil, umur 4 tahun, dia kehilangan mainannya. Saya waktu itu barusan pulang. Ya, ini memang di Surabaya PSBB, tetapi saya masih ada pekerjaan. Jadi hari Senin itu saya keluar rumah, dan kemudian sekitar jam 4 saya pulang. Ketika saya pulang, saya baru tahu bahwa anak saya ini kehilangan mainan. Ada bagian di dalam mainannya itu yang hilang. Maka istri saya marah, mengatakan bahwa ini kalau mainannya nggak ditemukan, karena seperti robot-robotan begitu, ada satu bagian yang hilang. Kalau ini tidak ditemukan, pokoknya mainannya mau diambil semua. Nah, sehingga mulailah ketiga Timotius akhirnya mencari mainan gitu ya. Jadi anak saya yang kecil dibantu kokonya sama saya juga, kita mencari mainan. Kita udah cari mainan itu sudah hampir mungkin 1,5 jam. Udah pokoknya bongkar lah, bongkar di sini, bongkar di sana, nggak ketemu. Sampai benar-benar saya mengatakan, wadah, ini sudah tidak ketemu, sudah gitu, sudah nggak bisa gitu loh. Mainannya ini sudah tidak bisa dicari. Saya juga sudah nggak tahu di mana gitu. Karena kita sudah bongkar semuanya gitu. Maka pada satu titik Tuhan ini membisikkan di dalam hati saya, kenapa kok tidak mengajari anak saya untuk berdoa, sehingga doa yang
disaksikan ini bukan doa yang secara teoritis, tetapi doa yang ada kuasa di sana. Maka anak saya yang masih umur 4 tahun itu, saya panggil, saya bilang ke anak saya, ini mainannya tidak ketemu nih. Kita berdoa supaya bisa ditemukan. Pada saat itu sebenarnya ada sesuatu hal yang menjadi pertentangan gitu ya dalam hati saya. Karena kalau kita nanti berdoa, terus kalau mainannya nggak ketemu gimana? Nanti jangan-jangan anak saya mengatakan begini, oh ternyata kalau doa percuma ya. Toh doa pun juga mainan tidak ditemukan. Tetapi kalau mainan nanti ditemukan, doa ini bisa benar-benar doa yang hidup gitu. Karena dari pengalaman saya ini sering kehilangan barang. Kalau ada barang-barang yang penting yang saya butuhkan, saya udah cari kemana-mana tidak ketemu. Saya berkali-kali melihat bahwa kuasa Tuhan itu bekerja. Saya berdoa dan kemudian barang yang saya cari itu ketemu. Sekalipun udah dicari, udah lama sekali, saya benar-benar berdoa dan kemudian barang yang saya cari itu ketemu. Maka itu adalah momen di mana saya bisa mengajari anak saya berdoa. Tetapi pertentangan itu ada. Gimana kalau misalkan nih itu tidak ketemu? Oh nanti akhirnya doanya kok jadi seolah-olah kok jadi sia-sia ya gitu ya. Tetapi saya di dalam hati ini dorongannya kuat. Tuhan akan menyatakan. Maka saya panggil anak saya, saya ajak, ayo kita cari mainannya nggak ketemu, kita berdoa kepada Tuhan supaya mainannya bisa ketemu. Saya ajari dia, ya karena anak saya ini sekolahnya sekolah ya dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedangkan saya ini kurang bisa, tapi ya saya berusaha. Maka saya berusaha untuk mengajarinya untuk berdoa di dalam bahasa Inggris juga. Saya cuma mengajarinya sederhana. Ya kalau orang Singapura ngomongnya Inggrisnya Singlish, kalau saya ini kan bahasa Inggrisnya Jolis gitu ya, Jawa Inggris gitu ya. Saya mengatakan, ayo kita berdoa yuk, in the name of Father, Son, Spirit, Amen. Saya cuma mengajarinya untuk berdoa, Jesus, please help to find the toy. Amen. Cuma mengatakan doa kata-kata seperti itu. Kenapa ya? Karena untuk lanjutannya saya juga nggak tahu harus ngomong apa gitu ya. Tapi berdoa. Cuman kata yang sederhana. Setelah berdoa, kita mencari lagi. Nggak ketemu teman-teman. Dalam waktu kurang lebih mungkin 2 menit, 3 menit saya coba cari lagi, nggak ketemu. Saya merasa, waduh ini saya sudah mengajari berdoa, doa untuk cari mainan, tapi tetap nggak ketemu. Akhirnya yang terakhir, saya tanya ke kokonya, mainan ini terakhir kamu lihat di mana? Terus kokonya mengatakan, terakhir mainan di dekatnya galon aqua. Kita sudah cari di sana. Oke lah, terakhir kita coba lihatlah ke sana. Akhirnya kita pergi ke satu di rumah saya ada galon aqua gitu. Saya coba galon aquanya ini saya geser. Ternyata ketemu. Mainannya itu terselip di antara, kalau galonnya Cleo itu kan ada plastiknya gitu. Ini mainannya ini terselip di plastiknya itu. Padahal tadi juga sudah dicari di sana gitu, tapi tidak ketemu. Akhirnya ketemu. Dan kemudian saya panggil 2 anak saya, terus katakan, kita tadi sudah berdoa dan kurang lebih gak sampai 5 menit mainannya ketemu. Padahal kita udah mencari kurang lebih sekitar 1,5 jam gak ketemu. Tapi ternyata begitu kita berdoa, dalam waktu kurang lebih 5 menit mainan ini ditemukan. Kemudian saya mengatakan kepada anak saya yang paling kecil, yang menghilangkan mainannya tadi, ini bisa ketemu gara-gara apa ini gitu? Gara-gara kita berdoa. Di sini
Itu sesuatu hal yang sederhana. Tetapi di sini saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan saya kesempatan untuk menyaksikan bagaimana kuasa doa itu. Bukan sesuatu teori yang panjang lebar, tetapi sesuatu hal yang langsung dirasakan. Bukan sesuatu hal yang kayaknya jauh sekali, tetapi sesuatu hal yang benar-benar terjadi. Jadi cari 1,5 jam gak ketemu, kemudian kita berdoa, mainannya ketemu. Maka terjadi sukacita besar di sana. Mainannya ketemu, ditemukan. Itu adalah kali kedua kita mencari di dalam doa. Yang pertama, saya pernah juga mengalaminya dengan anak saya yang pertama. Tetapi waktu itu saya nggak ngajari anak saya yang pertama untuk berdoa. Tetapi saya mengatakan, ya kasusnya sama juga, mainannya hilang. Dan kemudian mainannya ketemu. Dan kemudian setelah ketemu, saya mengatakan kepada anak saya yang pertama, waktu itu beda lagi dengan kasus yang barusan. Ini mainannya ketemu karena tadi papa ini doa di dalam hati. Sudah cari, udah gak ketemu, papa doa di dalam hati. Dan kemudian mainannya ketemu. Tetapi menjadi tidak hidup. Kenapa? Karena setelah semuanya selesai, saya baru mengatakan. Tapi yang barusan ini, mainannya belum ketemu. Saya mengajak mereka berdoa dan kemudian ketemu. Di sana saya melihat bahwa Tuhan ini bekerja. Maka di sini saya percaya setiap dari kita semuanya itu sudahlah kalau mengalami Tuhan sendiri. Percaya bahwa Tuhan berkuasa sudahlah. Kalau kita dalam tanda kutip melihat Tuhan, melihat kuasanya, saya yakin pasti sudahlah. Pasti kita ini sudahlah untuk melihat itu. Tetapi di sini yang menjadi tema renungan hari ini, bagaimana kita ini menjadi saksinya Tuhan, menyatakan kuasanya. Dan di sini kita butuh yang dikatakan sebuah keberanian untuk menyaksikan itu. Maka renungan kita hari ini, dimanapun kita berada, dan terutama mungkin hari-hari ini kan hari-hari yang waktu yang ideal buat keluarga. Ini adalah waktu-waktu yang kesempatan kita untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Mungkin bukan sesuatu hal yang muluk-muluk lah, sesuatu hal yang sederhana. Maka saya ajak buat setiap dari kita untuk kita berani menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi bahwa memang Tuhan berkuasa di dalam hidup kita sehari-hari. Saya tutup di dalam doa. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sendiri yang sudah menyatakan kuasamu pada setiap dari kami semuanya, kepada setiap viewer GMJ. Kami bersyukur bahwa Engkau yang menyatakan bahwa Engkau telah hidup dan akan selalu hidup di dalam hati setiap kami masing-masing, di dalam setiap hidup kami masing-masing. Hari ini Engkau mengingatkan kepada setiap dari kami semuanya untuk berani menjadi saksi, menyaksikan apa yang sudah kami alami, menyaksikan apa yang sudah kami lihat, menyaksikan Engkau ya Tuhan di dalam hidup kami, sehingga nama-Mu yang boleh dimuliakan, nama-Mu yang boleh ditinggikan. Biarkan kami bukan hanya melihat Engkau, bukan hanya mengalami Engkau, tetapi kami sudah naik ke step yang selanjutnya, yaitu menyaksikan apa yang kami alami, menyaksikan apa yang sudah kami lihat. Kami tahu ya Tuhan, bahwa kami mungkin seringkali kami gak berani menyaksikan itu. Tapi kami mohon kepada Engkau Allah Roh Kudus, memberikan kami keberanian, supaya kami boleh berani menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kuasa doa, boleh menyatakan kemuliaan-Mu di dalam hidup kami ini. Kami percaya
kepada Engkau Allah Roh Kudus, bahwa kalau Engkau menyertai, di sana pasti terjadi mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa buat setiap viewer GMJ saat ini. Engkau yang berikan damai dan sukacita di tengah-tengah waktu yang kami alami ini. Engkau yang tetap berkarya di dalam setiap viewer GMJ. Dan untuk setiap kenalan, buat setiap saudara yang saat ini sakit, kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, boleh menjamah, boleh memberikan kesembuhan kepada setiap dari mereka semuanya. Dan saat ini juga secara khusus kami berdoa buat semua orang yang sedang menderita corona, sebagai orang yang positif, dan mungkin juga orang yang termasuk di dalam PDP maupun juga dengan ODP, maupun juga orang yang OTG. Tuhan Yesus, kami mohon buat kuasa-Mu bekerja di Indonesia terutama ya Tuhan. Biarkan lewat sakit penyakit ini, Engkau yang boleh berbelas kasihan menyatakan kuasa-Mu sendiri, memberikan kesembuhan ya Tuhan. Dan untuk setiap tim medis yang saat ini bekerja, terutama untuk menangani kasus corona ini, terutama di Indonesia, Engkau yang berikan kekuatan ya Tuhan. Engkau yang boleh menyertai setiap dari mereka semuanya, sehingga di tengah-tengah ketika mereka melaksanakan tugas mulia mereka, mereka tidak kehilangan semangat. Dan kiranya Engkau juga lindungi mereka dari setiap sakit penyakit, supaya mereka tidak sampai tertular. Kiranya Engkau yang tetap menyertai mereka ya Tuhan. Dan untuk setiap dari kami semuanya yang mungkin saat ini secara pekerjaan terdampak karena kasus corona ini, biarkan ya Tuhan, Engkau sendiri yang menyertainya. Engkau sendiri ya Tuhan yang memberkati. Engkau sendiri yang membukakan setiap pintu berkat-Mu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang terdampak karena kasus corona ini. Dan untuk setiap dari kami semua ya Tuhan, viewer GMJ hari ini, Engkau yang tuntun setiap hidup kami, terutama hari ini. Biarkan hari ini kami boleh menjalani hidup kami penuh dengan semangat, penuh dengan pikiran positif, dan penuh dengan berkat daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, panjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih sudah melihat, ikut di dalam acara GMJ hari ini. Saya ingatkan sekali lagi, seperti anjuran pemerintah, kalau keluar rumah pakai masker. Dan mungkin kalau mau yang lebih baik lagi, bukan hanya keluar rumah kita pakai masker, di dalam rumah pun juga tetap pakai masker. Kenapa? Karena kalau di luar rumah supaya kita nggak tertular, kalau di dalam rumah kita tetap pakai masker supaya nggak makan terus ya. Karena takutnya nanti setelah wabah corona ini selesai, nanti masuk ke wabah berikutnya, wabah obesitas nanti ya. Jadi kalau yang punya makanan berlebih mungkin bisa disumbangkan ke yang lainnya. Oke. Menyapa-nyapa ini kalau dari Pak Bos suruhnya begitu. Selamat pagi buat dari Purnamulyono 79, Albertans, Morning Albertans, Ursula Dina. Wah ini Ursula Dina ini yang harus pakai masker ini di dalam dan di luar rumah ini.
Minko Potami, Imelda Yolman, Teresia Natalia, Dila Gata, Riri Iskandar, Francisca Lowendo, Eki, Edi, Dedi 1984, Tandi Wibowo, Rani Siboro, Hans Sendiagawan, tetap semangat. Fani Indrawan, Gregorius DWI, MC Cahyo, Helena Rahmawati, Mena Daily Journal, Ati Basil, Julia Bing, Angelika Kal, FXH Susanto, Willy Nur Tanyo, Rizky Gasali, Francisca Christine, Natasha Febri, Thomas Cahya, Rosalina Mekti, WND Dae FND, Stefanio, Francisca Christine, Ale Yovita, Heni Unyil, Christian Vita, Devi Pris, Felix Surabaya SBY, Monica Sitisel, Sugiharto Johan, Stefanio, Yanuar Setiaji, Novianus, Pak Bos dari Bali, Irfandi, Candi Negara, Fonisya, Ferdi, Sukiat, Danang, Foni, hari ini, Lila Aurelia, Betty Ngunaidi, Cici Rau, Yeni Sanusi, Foni, Fokus, Di Saputra, Rabaskoro, Robertus, Yovita, Virgo, Ana, Diana, Yudi Purnomo, Jenny Hartono, Robert Yunadi, dari Bali juga ini, Edith Golit, Nita, Dedi, Sela, Join, Iren, Noni, Foni, Hani dari Alpetan. Thanks Kotoni buat ministrinya for your ministry this morning. God bless you from Perth. God bless you too, and have a blessed Wednesday. Bless you too. Desi Ursula, Maini Daily Journal. Thank you Kotoni. God bless. Thank you juga. You're welcome. God bless. Foni, thank you atas doa-doanya, firmannya dan sharingnya. Sama-sama, terima kasih. Buat ibu tiga perempuan, Olga Gita, thank you for ministry, God bless. Thanks Kotoni pelayanannya, semangat pagi, selamat pagi juga. Nanti Sylvia Denada join, Duta Asia. Oke, terima kasih sudah jadi viewer GMJ hari ini. God bless semuanya. Stay healthy, stay safe, stay strong. God bless semuanya.